Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina wa habibina wa imamina wa qudwatina wa murabbina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat Aisyah dan Tarawih Masjid Al-Latif yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mari kita banyak-banyak bersyukur kepadanya. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah, dengan nikmatnya kita mampu menyempurnakan kesolehan kita. Enggak kerasa lebih dari setengah Ramadan udah kita jalani, udah kita lalui. Karena memang Ramadan ini kata Allah ayyaman ma'dudat, hari-hari yang terbatas. Sebulan itu 30 hari atau 29 hari, tapi rasanya sebentar sekali. Dan terbukti malam ini lebih dari separuh Ramadan kita jalani, rasanya baru kemarin kita masuki. Maka mudah-mudahan Allah izinkan kita untuk memaksimalkan sisa kesempatan yang ada. Ya, innamal a'malu bil khawatim. Sungguh amal itu ditentukan pada akhirnya. Kalau kita enggak maksimal di awal, mudah-mudahan kita bisa menutupnya dengan sebaik mungkin, insyaAllah. Mari kita memperbanyak salawat kepada teladan dan panutan kita, baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah mampukan kita untuk menyelami sejarah kehidupannya, mengamalkan sunnah-sunnahnya, istiqomah bersalawat kepadanya, karena kita mengharapkan syafaat Rasulullah nanti di akhirat. Ayah bunda, sahabat-sahabat semuanya, yang mudah-mudahan amal kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini pengen masuk surga semuanya kan ya? Betul? Insyaallah, mudah-mudahan kita nanti bareng-bareng ke surganya Allah. Sebagaimana berjamaah kita malam hari ini, mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba-hambanya yang bertakwa, karena nanti orang-orang yang bertakwa akan masuk surga itu berjamaah rombongan. Wasiqal ladzina taqaw ilal jannati zumara. Surga itu ada berapa tingkatan? Ada berapa level? Ada yang tahu? Katanya pengen masuk surga. Surga yang mana dulu yang pengen dimasukin? Jannatul Firdausil A'la, yang tertinggi ya. Jadi kalau doa jangan tanggung-tanggung, gitu Nabi ajarin kita. Ya, pertanyaannya, Jannatul Firdaus itu level yang keberapa? Loh, katanya serius pengen masuk surga. Level yang ke-100. Ada 100 tingkatan surga, 8 pintunya. Ada babus shalah, babul jihad, babus sadaqah, babul rayyan untuk hamba-hamba yang berpuasa. Ada banyak pintu surga, ada banyak tingkatan surga. 100 levelnya, 8 pintunya. Tinggal kita pilih dengan amalan andalan kita. Kita bisa memilih amal yang bisa kita maksimalkan. Seperti para sahabat Nabi SAW di zaman dulu. Karakter mereka kan unik-unik ya. Beda-beda, nggak ada yang sama. Sahabat mulia Sayyidina Bilal bin Rabbah radhiyallahu an. Sayyidina Bilal itu orangnya hitam, asli dari Habasyah, Afrika, Ethiopia kalau hari ini. Kalau senyum mungkin giginya aja yang kelihatan putih sama mata putihnya. Tapi ternyata Rasul udah ngabarin bahwa Sayyidina Bilal itu masuk surga. Nabi bilang, ketika aku memasuki surga di malam hari, di pagi hari ku dengar suara langkah kakimu Bilal, suara sandalmu terdengar dari surga. Apa amalan rahasiamu wahai Bilal? Kata Sayyidina Bilal, tidaklah aku berwudu melainkan aku sempurnakan dengan sholat sunnah wudu 2 rakaat. Itu amal andalan Sayyidina Bilal bin Rabbah, sampai suara sandal Sayyidina Bilal itu kedengaran di surga. Ini jamaah rame malam ini. Sendal kurang teratur mungkin. Kalau pas pulang nanti lihat-lihat sendal nggak ada, jangan-jangan udah masuk surga duluan. Gitu ya. Sayyidina Bilal itu masuk surga dengan amal, dengan tenaga.
Kita juga mengenal bahwa Sayyidina Bilal bin Rabah adalah muadzinnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Modal tenaga bisa masuk surga. Gunakan untuk amal soleh. Pakai untuk kebaikan. Ibadah kepada Allah. Bantu sesama. Bisa jadi jalan yang memudahkan kita menuju surga. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, siapa yang gak pernah dengar sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu an? 5.374 hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nyampe ke kita hari ini, itu jasa Abu Hurairah radhiyallahu an. Lewat wasilah, lewat riwayatnya Abu Hurairah radhiyallahu an. Abu Hurairah itu saking sibuknya dengan ilmu, saking gak mau ngelewatin ta'limnya Nabi di Masjid Nabawi, sampai-sampai gak sempat untuk bekerja, gak sempat untuk bisnis, gak sempat untuk menjemput nafkah. Tinggalnya pun di Masjid Nabawi. Jadi masjid fungsinya banyak sekali ya di zaman Nabi dulu, ukurannya cuma 30 kali 30 meter, bukan hanya untuk ritual sholat. Bahkan ada yang tinggal di sana. Berarti masjid bisa berfungsi jadi wisma, bisa berfungsi jadi hotel. Nih kayak di Zamzam Tower sebelah nih Al-Latif. Nah, ada ahlu sufahnya yang tinggal. Ahlu sufah di zaman modern ya. Kalau dulu di Masjid Nabawi ahlu sufahnya itu perawi hadis, ahli ilmu. Fungsi masjid juga sebagai tempat belajar, sekolah atau kampus ya. Tempat Nabi mengajarkan ilmu dari waktu duha ke waktu zuhur. Bisa juga difungsikan menjadi rumah sakit karena sahabat pulang jihad ada yang dirawat di Masjid Nabawi. Tawanan perang diikat di tiang masjid berarti bisa juga jadi penjara, pengadilan militer, dan fungsi-fungsi yang lainnya ada banyak sekali karena memang fungsi masjid dalam peradaban Islam itu adalah sebagai pusat, sebagai sentral dari peradaban muslimin. Balik lagi ke kisah Abu Hurairah radhiyallahu an. Sahabat mulia Abu Hurairah ini dijamin surga karena ilmunya. Karena dia menghabiskan umurnya, waktunya untuk menyebarkan ilmu agama, untuk meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masuk surga modal ilmu, jadi alim, jadi ulama, jadi fuqaha, bisa. Asalkan niatnya ikhlas lillahi ta'ala, mencari ridhonya semata. Kemudian yang ketiga, sahabat-sahabat yang kaya lagi dermawan. Utsman bin Affan radhiyallahu an, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, yang juga terkenal dengan entrepreneurnya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an. Mereka adalah orang-orang kaya yang masuk surga lewat jalur harta. Abdurrahman bin Auf saat hijrah ke Madinah nggak bawa apa-apa, cuma baju di badan aja. Tapi memang kalau udah ahli, nggak butuh modal, bisa sukses, bisa berhasil. Karena diri sendiri itulah modal, itu skill ahli. Tangan kosong pun yakin berhasil, yakin menang. Kayak paman Nabi Hamzah bin Abdul Muttalib, di awal-awal perjuangan dakwah masih sirriyah, masih sembunyi-sembunyi. Kedengaran suara langkah kaki Umar yang belum masuk Islam waktu itu, menuju ke rumah Arqam bin Abil Arqam. Sebenarnya itu mau bersyahadat. Tapi para sahabat yang jumlahnya sedikit, ngedengar suara langkah kaki Umar bin Khattab aja udah ketakutan. Mojok di ruangan. Kata Hamzah bin Abdul Muttalib, kenapa takut? Kalau Umar datangnya berniat baik, ya kita sambut dia. Tapi kalau dia datang ke sini niatnya nggak baik, akan aku bunuh Umar dengan pedangnya Umar. Nah itu loh, kalau yakin dengan kemampuan. Kalau skill ahli itu gitu. Nah, Abdurrahman bin Auf hijrah ke Madinah, nggak bawa apa-apa selain baju di badan. Ada salah seorang sahabat Ansar yang kaya, nawarin setengah dari hartanya. Abdurrahman bin Auf cuma bilang, barakallahu fi malik wa ahlik. Semoga Allah berkahi hartamu dan keluargamu. Dullani ala suq. Tunjukin aku di mana pasar. Hari pertama langsung menghasilkan, langsung punya profit, langsung punya penghasilan, dan nggak pakai waktu lama,
Abdurrahman bin Auf itu jadi orang kaya baru di Madinah. Sampai-sampai sepertiga penduduk Madinah itu pernah dihutangin sama Abdurrahman bin Auf, sepertiga yang lain pernah dilunasin hutangnya, dan sepertiga lainnya pernah dikunjungin, pernah diziarahin, pernah dihadiahin, pernah disedekahin oleh Abdurrahman bin Auf. Kedermawanan yang luar biasa. Harta itu bukan di hati, hanya di genggaman tangan atau bahkan di bawah telapak kaki. Begitu mudah dikeluarkan di jalan Allah. Itu adalah salah satu ciri harta yang barokah. Kalau sedikit bikin cukup, qanaah, syukur. Kalau banyak nggak membahayakan, nggak bikin pelit. Bukan ditumpuk-tumpuk untuk banyak-banyakan, flexing-flexingan, enggak. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Banyak-banyakan harta telah melalaikan kalian sampai kalian singgah ke kubur, menziarahi alam kubur. Jadi emang udah diingatin sama Allah. Dan sahabat yang kaya itu punya keistimewaan memang dibandingkan yang miskin, walaupun harta itu netral. Sebaik-baik harta ada di tangan orang beriman, dan Rasulullah itu memilih hidup sederhana walaupun mampu untuk kaya. Abdurrahman bin Auf itu saat wafat hartanya 5 triliun rupiah kurang lebih kalau dikonversi ke uang kita hari ini. Itu yang tersisa, yang belum dikeluarin di jalan Allah. Kebayang berapa yang udah diinfakin. Karena Abdurrahman bin Auf itu memang takdirnya kaya. Abdurrahman pernah mendengar hadis Nabi, "Ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin, matikan aku dalam keadaan miskin, dan bangkitkan aku bersama orang-orang miskin." Orang miskin itu duluan masuk surga 500 tahun lamanya daripada orang-orang kaya. Karena orang kaya itu lama hisapnya, gak akan bergeser kaki seorang hamba di hari kiamat sampai ditanya tentang beberapa hal. Salah satunya tentang harta. Double pertanyaannya, dapat dari mana, dipakai untuk apa. Makanya orang kaya itu hisapnya lama sehingga lebih telat masuk surganya dibandingkan orang miskin. Abdurrahman bin Auf tahu betul dengan hadis itu, sehingga nggak mau lagi jadi orang kaya. Dia mau hidup sederhana aja, tapi kerajaan bisnisnya udah terlanjur besar. Pernah suatu waktu Abdurrahman bin Auf memborong kurma busuk. Harusnya kalau mau bisnisnya sukses, stok barang yang berkualitas dong, yang diadain. Ternyata suatu waktu Abdurrahman borong kurma busuk. Dan apa yang terjadi? Kala itu ada seorang raja dari Afrika yang menderita suatu penyakit. Kata tabib istana, ini nggak ada obat lain selain kurma busuk. Kurma busuknya udah diborong sama Abdurrahman bin Auf. Akhirnya dibeli lagi ke Abdurrahman bin Auf, gagal miskin, kaya lagi. Jadi itulah takdir, beda-beda ya. Apapun yang Allah takdirkan itu yang terbaik. Tugas kita hanya ikhtiar saja. Ya kalau dilapangkan bersyukur, kalau disempitkan bersabar, udah itu aja. Ajaban li amril mu'min, sungguh mengagumkan urusan orang beriman itu. Yang penting apapun keadaan kita, insya Allah kita bisa memilih amal terbaik yang memudahkan jalan kita menuju surga. Ini adalah bulan Ramadan. Ramadan adalah momentum untuk melipat gandakan amal kebaikan. Kata Nabi SAW, "Qad ja'akum Ramadan," telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan kebaikan-kebaikan. Iftaradallahu alaikum siyamahu, diwajibkan atas kalian berpuasa padanya. Tuftahu fihi abwabul jannah, dibukakan pintu-pintu surga. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, ditutup pintu-pintu neraka. Apa maksudnya? Di bulan Ramadan ini kita dimudahkan Allah untuk beramal, untuk meningkatkan amal soleh, mengerjakan kebaikan yang mendekatkan kita dengan surga. Sebaliknya, kita terhambat untuk melakukan dosa, berbuat maksiat yang mendekatkan kita ke neraka. Wa tughallu fihi maradatus syayatin, dan diikat setan-setan yang durhaka. Di bulan Ramadan ini, setan lagi diisolasi, lagi dipenjara, lagi dibelenggu. Ramadan saatnya kita menilai diri sendiri, kita aslinya kayak apa. Kalau dengan datangnya Ramadan kita belum juga jadi baik, belum juga rajin ibadah, belum juga ninggalin maksiat, jangan-jangan kitalah setannya.
Karena dalam diri manusia ada kecenderungan untuk berbuat baik ataupun buruk. Ada nafsu, nafsul mutmainnah yang baik, nafsul lawamah, nafsul amarah yang jelek. Jadi silakan ngaca diri kita masing-masing di bulan Ramadan ini, itulah aslinya kita. Pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan diikat. Kok masih belum bisa ningkatin taat? Fihi lailatun khairum min alfi syahr. Di dalamnya terdapat satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Apa itu? Lailatul Qadar. Kapan munculnya? Nabi menganjurkan kita mencarinya di 10 akhir Ramadan dengan beri'tikaf. Diam di masjid, enggak keluar-keluar. Karena inti dari i'tikaf itu memutus komunikasi dengan makhluk untuk menyambung komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena umur umat Nabi itu pendek-pendek. A'maru ummati ma baina 60 wa 70. Umur umatku hanya kisaran 60 sampai 70 tahun. Kalau ketemu aja satu Lailatul Qadar, itu kayak dapat jackpot pahala, beramal lebih baik dari 83 tahun. Umur kita belum tentu nyampe segitu. Jadi mari kita maksimalkan. Nabi di 20 malam awal Ramadan masih menemui istri-istrinya. Di 10 akhir Ramadan udah enggak lagi. Nabi kencangkan sarungnya, wa ahya lailahu. Nabi hidupkan malamnya dengan qiyam, salat, dengan Quran, dengan zikrullah, dengan sedekah. Itu cara kita hunting Lailatul Qadar. Enggak usah milih-milih, oh malam ganjil aja. Yang jelas ada di 10 akhir Ramadan. Soalnya kalau Ramadan berjumlah 30 hari, berarti 10 akhir itu mulai dari malam 21, berarti malam ganjilnya 21, 23, 25, 27. Kalau jumlah Ramadannya 29 hari, 10 akhirnya adalah dimulai dari malam 20. Berarti yang ganjil dari 10 akhir itu justru 20, 22, 24, 26, 28. Lailatul Qadar itu rahasia Allah, ghaib, supaya kita memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan ini, enggak pilih-pilih. Insya Allah ketemu sama Lailatul Qadar. Karena menjalani Ramadan ini bukan enggak ada resiko, teman-teman. Di akhir hadis Nabi sampaikan, man hurima khairaha faqad hurim. Siapa yang terhalang dari kebaikan Ramadan, maka sungguh ia terhalang dari kebaikan yang banyak di bulan lainnya. Kalau di Ramadan enggak bisa taat, Ramadan enggak bisa ninggalin maksiat, Ramadan enggak makin dekat dengan Al-Quran, lebih-lebih di 11 bulan yang lainnya kita akan semakin lalai, kita akan semakin jauh. Jadi mari kita memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan, karena Ramadan ini adalah musim seminya orang-orang yang beriman. Ramadan itu membahagiakan bagi orang-orang yang beriman, bukan beban. Maka terus pupuk iman kita agar tumbuh subur, agar kita bisa memaksimalkan sisa kesempatan di bulan Ramadan. Cara terbaik untuk memaksimalkan Ramadan adalah dengan meniatkan, meyakini seolah-olah ini adalah Ramadan terakhir kita. Karena tahun depan belum ada jaminan kita akan menemui Ramadan lagi. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin segini aja sharing kita malam hari ini. Karena agenda utama kita adalah qiyam Ramadan, mari kita lanjut dengan salat tarawih secara berjamaah. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil persiapan, silakan kepada jemaah bisa berdiri